Tertampar realita kena bantai Vietnam 3-0. Apakah timnas Indonesia kita levelnya memang masih di Asia Tenggara? Gimana nih Zen? Nah, yang lebih unik adalah setelah kekalahan melawan timnas bisa dikatakan bukan kekalahan yang wajar karena kita dibantai juga ya. Skor 3-0. Yang lucunya adalah anomali-anomali fans timnas itu kembali di mana ketika timnas kalah, yang disalahkan itu adalah pemain-pemain dari mana mereka berasal, yaitu pemain Persib dan juga Persija gitu guys ya. Itu yang paling apa ya? Sepertinya memang itu merupakan tipikal dari fans timnas kita gitu, dimana ketika kalah nyalahin itu dan juga yang lain-lain gitu, tidak melihat bagaimana timnas itu bermain gitu guys ya. Nah, dari menurut gue melawan tim Vietnam ini, kenapa timnas Indonesia kalah ya, belum, tidak sepenuhnya salah dari pemain, karena ini tentu kesalahan strategi dari John Herman, di mana ini John Herman itu mau sampai kapan meracik pemainnya, memutar-mutar strategi, di mana kita tahu sudah ada pembuktian melawan Kamboja dan juga melawan Timor Leste. Tom Haye itu jadi gelandang tengah, bukan jadi gelandang kanan. Ini diposisikan sebagai gelandang kanan dan dari babak pertama hingga babak kedua tidak diubah. Bahkan Tom Haye itu kelihatan banget kesulitan di sisi kanan gitu kan. Dia memang karena tujuan dari John Herman ini agar Tom Haye sebanyak-banyaknya mengirimkan umpan lambung kepada Michael Becker ya. Namun kok ini tidak efektif, terus dicoba, tidak ada perubahan yang signifikan gitu kan. Ini menurut gue sih kesalahan bukan dari pemain yang di lapangan, yaitu strategi John Herman yang terlalu berani. Sudah di fase grup dan juga bisa dikatakan penentuan timnas lolos atau tidak dari grup, tapi masih menggunakan strategi yang masih muter-muter, masih meracik. Apakah memang belum nemu strategi yang pas atau gimana gitu kan? Mungkin ini juga karena ya entah itu John Herman underestimate Vietnam atau memang karena ini laga pertamanya menghadapi Vietnam ya. Tetapi gue juga melihat di pertandingan melawan Vietnam ini memang masih dalam tahap eksperimen ya Sen ya. Kalau dari John Herman, kalau menurut gue mah ini ada sesuatu yang bisa gue lihat ya, peran besar ketika Beckham sama Donite dimainkan bersama ketika menghadapi Kamboja tentunya. Ibaratnya ketika Beckham dan juga Doni dimainkan bersama, tugas utama mereka itu membuat pertahanan lawan overthinking kepada mereka kan, karena secara variasi serangan juga ya sangat membahayakan, karena ketika adanya Beckham yang gocek-gocek terbukti ya, ketika Beckham masuk itu pertahanan Vietnam kalang kabut kan, karena memang fokusnya terbagi-bagi Sen. Sebelum adanya Beckham ya pola keserangan kita tuh terlalu template gitu kan, sehingga pertahanan dari Vietnam hanya menunggu aliran bola dari timnas Indonesia, tidak banyak lari pun efektif untuk menghentikan serangan timnas. Tapi menurut gue sih bukan karena faktor pemain yang diturunkan atau tidak, karena di babak pertama juga yang diturunkan mewah, bisa dikatakan mewah karena diturunkan kiper tentu Nadeo, kemudian di belakang Eliano, kemudian Rizky Ridho, Jordi Amat, Sain Patinama dan juga Doni Tripamungkas. Kemudian di tengahnya ada Tom Haye, Ivar Jenner, Mark Klok dan juga Ragnar, dan menempatkan Michael Becker sebagai penyerang tunggal, striker murni di depan. Menurut gue sih ini ada squad yang bagus juga. Ya memang misinya nggak ada Beckham, tapi salahnya sulit juga kalau misalkan kenapa Beckham tidak diturunkan, ya karena John Herman memilih Ragnar di babak pertama untuk posisi kiri, dan terbukti Ragnar gocek-gocek selalu gagal ya. Dan juga di sisi kanan Tom Haye hanya bisa mengirimkan umpan-umpan lambung. Nah, jadi kesalahan timnas pertandingan semalam banyak yang menyoroti itu adalah mispas. Iya, Ya, banyak sekali mispas. Ya itu bukan karena pemain yang dimainkan, karena strateginya. Mereka harus beradaptasi dengan strategi baru. Di mana kita tahu Ivar Jenner dan juga Marklock itu kan jangkar, anchor. Kok kenapa jadi gelandang menyerang? Ya itu temponya hancur, skemanya hancur gitu. Mereka bukan gelandang, mereka itu gelandang bertahan. Kemudian yang harus disoroti itu timnas Indonesia, kedalaman skuad di back itu kurang, karena timnas Indonesia Garuda Calling yang dipanggil CB murninya itu cuma Ridho. iya. Jordi Amat itu anchor, bukan murni back. Sempati nama itu full back. Kemudian ada yang bisa full back tapi bagus center back. Sandy Walsh tidak diturunkan karena ada sedikit ketidaknyamanan kan, takut cedera. Nah, kemudian John Herman itu udah tahu Rizky Ridho itu adalah back murni dia. Tapi skemanya, Ridho disuruh nyerang, ninggalin Jordi Amat di belakang. Ketika kena counter attack dan tiga-tiganya dari counter attack, telat semua baliknya kan, gitu kan. Jadi menurut gue sih ini gara-gara
pemain itu harus beradaptasi di posisi baru gitu kan. Kita tahu di pertandingan kemarin, di pertandingan pertama gue sangat salut kepada Ivar Jenner dan juga Mark Klok karena jadi anchor bisa memutus pola-pola serangan dari Kamboja. Begitu juga dengan Timor Leste. Iya. Kok melawan Vietnam dijadiin gelandang serang? Ini kan aneh, gitu kan. Aneh. Ya dari sini, oh berarti pemain ini harus beradaptasi dengan posisi baru dan juga strateginya John Herman. Makanya skemanya mispas ya karena masih kagok. Harus jadi ibaratnya sepertinya timnas itu latihan nih, lu nanti melawan Vietnam, Jordi Amat main di sini, Mark Klok di sini, Ivar Jenner di sini, langsung diterapin dan hancur. Dan skema hancur tersebut dimanfaatkan oleh Vietnam gitu kan. Nah, John Herman juga tidak berpikir kalau Vietnam itu bisa memahami gaya bermain dia gitu kan. Ini kan benar-benar dari pertandingan FIFA Series, kemudian FIFA Matchday, ini adalah strategi yang baru digunakan oleh John Herman gitu kan. Nah, pertanyaan besarnya ya, kenapa kok eksperimen ini dilakukan ketika menghadapi Vietnam? Yang Kan? jadi herannya. Sedangkan kita melihat Sen, Kamboja dan juga Timor Leste secara historis gitu kan sering kena bantai sama kita. Itu pun mereka masih memberikan perlawanan yang sangat lumayan lah gitu kan. Apalagi kita ngomongin Vietnam kan. Enggak, udah dipakai lawan Timor Leste ya. Menaruh Jordi Amat sebagai gelandang itu dari lawan Timor Leste. Kenapa lawan Timor Leste kita nggak kebobolan? Karena mainnya langsung lawan 10 orang. Kalau Timor Leste 11 bisa kebobolan lagi. Karena ketika melawan Timor Leste, strateginya itu seperti ini. Jordi Amat dipasang sebagai pemain di garis pertahanan terakhir. Yang kita tahu Jordi Amat itu overlapnya kurang, lari ke belakangnya kurang. Masa kita diobok-obok terus-terusan dieksploitasi dari sisi kiri, di mana Rido itu ketika naik dari pertahanan ke final third-nya Vietnam itu dari kiri. Ketika kena counter attack dia nggak bisa lari gitu kan. Itu kan salahnya. Nah di situ lagi gitu kan. Menurut gue sih ini strategi yang sepertinya harus dievaluasi benar-benar oleh John Herman gitu. Dan kembali lagi fans timnas itu harus buka mata, jangan salahin para pemainnya gitu kan. Yang disalahin Mark Klok gitu kan. Sedangkan Mark Klok rating tertinggi loh di pertandingan ini gitu kan. Kemudian jadi ada yang nyalahin Nadeo kan, kalau yang nontonnya di channelnya Reza Arab itu kan komentatornya Valentino, Bung Valen ya. Bung Valen itu ngomong ini sepertinya Vietnam itu sudah belajar. Kalau misalkan ngadepin Nadeo, incarnya di tiang dekat, jangan tiang jauh. 2 gol pertamanya Vietnam, Nadeo itu salah nebak karena Nadeo berpikir pemain ini akan ngoper ke tengah, jadi dia ke kiri, bola disuting ke kanan, masuk lagi, seperti itu. Jadi nggak bisa nyalahin Nadeo juga karena memang pola cara bermainnya Nadeo itu benar-benar dipelajari oleh Vietnam dan juga para strikernya. Nadeo itu kasih ke tiang dekat pasti kebobolan dan terbukti tiang dekat lagi. Namun sayangnya Nadeo terus-terusan seperti itu, selalu salah nebak kan. Betul, apalagi di gol ketiga juga ibaratnya ketika pemain bertahan kita menghalangi serangan dari Vietnam, Nadeo memutuskan untuk maju juga, itu kan kesalahan dari Nadeo ya. Karena kecuali kalau nggak ada back kita yang menghapit pemain Vietnam, barulah Nadeo maju. Itu kan ada. Seharusnya Nadeo menjaga posisi di bawah Mistar agar bisa mengantisipasi katanya. Jadi ini juga membuktikan secara kualitas ya. Ini alasan kenapa Nadeo kalau di timnas tier S ya masih belum jadi pilihan utama gitu. Iya betul, dan memang karena pola bermainnya gitu kan, nggak bisa nyalahin Nadeo seutuhnya. Skema dari sebelumnya gitu kan, pemain Vietnam bebas di depan, ya artinya salah pertahanan kita bukan Nadeo gitu kan. Nadeo one on one, kiper itu kalau one on one itu yang paling menyiksa itu kiper, keputusan untuk nubruk pelanggaran penalti gitu kan, posisi nerima tembakan itu kan bukan 50-50 gitu ya, apalagi dengan kualitas pemain Vietnam yang bagus gitu, sehingga kebobolan lagi. Kalau untuk Nadeo yang sangat gue sayangkan itu dari gol pertama dia tidak belajar, di gol kedua tetap dia nebak yang ngoper gitu kan, seperti itu yang sangat-sangat benar-benar disayangkan dari Nadeo. Tapi yang kembali tidak bisa seutuhnya nyalahin Nadeo. Kemudian juga kenapa pemain Vietnam ini selalu bebas di depan ya tadi, karena squad yang diturunkan itu benar-benar narik garis pertahanannya terlalu ke depan gitu. Dan John Herman tidak menyangka kalau misalkan pemain-pemain ini tidak bisa nyusul sprint dari para pemain Vietnam ketika counter attack telat kembali gitu kan. Jadi ini benar-benar harus banyak dievaluasi, dan untuk para fans timnas jangan nyalahin para pemain. Nah kemarin kalian ngagung-ngagungin Tom Haye di 2 pertandingan terakhir, sekarang ada yang ngomong Tom Haye sudah keracunan virus Ligue 1, di mana umpan asal nyampe
gitu kan. Kalian lihat dong, Emma ini gimana gitu kan. Dia diposisikan sebagai gelandang kanan bahkan selalu tabrakan dengan Eliano, mispas dan juga yang lain-lainnya karena itu bukan posisi naturalnya gitu kan. Betul, ibaratnya ya pertanyaan besarnya ini kenapa John Herman melakukan eksperimen ketika menghadapi Vietnam? Karena kalau bermain benar-benar dengan sangat baik dan fokusnya bisa mencuri kemenangan dengan Vietnam, otomatis kalau mau coba-coba ya di laga terakhir menghadapi Singapura karena Indonesia udah dipastikan lolos kayaknya. Nah, Betul. sedangkan kalau dari permainan Vietnam ini seakan-akan secara kualitas pemain sepertinya lebih bagus pemain Vietnam ya, memang karena Vietnam ini terlihat memakai strategi nyaman mereka, sedangkan di sisi yang lain timnas memakai strategi yang masih eksperimen, masih mentah, belum matang gitu kan. Karena ya shooting dan serangan balik dari pemain Vietnam itu ya karena kualitas dari pemainnya sebenarnya. Ya terbukti pemain timnas kita juga ada satu peluang dari tim Gaipen yang benar-benar bisa terbuka gitu kan, tetapi kan langsung jumpa fan juga tendangannya gitu kan. Iya, dan kalau misalkan ngomongin variasi serangan Indonesia banyak kok. Sundul-sundulannya Michael Becker itu kurang beruntung saja, melebar terus sundulannya Iya. gitu kan. Banyak sekali bangun silang ke tengah ke tim apa ke Michael Becker dan juga yang lain-lainnya. Kemudian benar-benar Vietnam itu mereka tahu kalau Indonesia itu harus megang bola. Mereka menggunakan formasi defense counter dan itu benar-benar efektif karena penguasaan bola Indonesia 60%, Vietnam 40%, tapi dari 40% itu Vietnam berhasil menciptakan 5 peluang Peluang di babak pertama dan duanya gol gol. gitu kan. Dan benar-benar menurut gue sih harus dievaluasi dari lini pertahanan karena dilihat dari skuad yang dibawa, oh kedalaman skuad kita di back itu kurang karena memaksa Jordi Amat di center back. Kemudian kalau Rido kan cuma Rido yang center back murni di situ gitu kan. Kok John Herman juga masih berani seperti itu walaupun memang kita masih memiliki chance gitu ya, chance untuk lolos. Nah, kita ketemu Vietnam lagi. Kalau kita lolos sampai final dan Vietnam bisa mulus ke final, kita ketemunya Vietnam lagi gitu. Nah, kalau menurut gue mah tetap ada sisi positifnya ya dari kekalahan ini. Ini adalah kekalahan yang sangat penting untuk timnas, khususnya untuk Coach John Herman karena ini menjadi alarm bahwa waktu untuk eksperimen itu udah habis, udah selesai. Kita udah harus all in pakai strategi ternyaman kita ya, karena bisa didiskusikan juga sama para pemain kan. Ibaratnya pemain lebih cocoknya dengan strategi yang seperti apa karena semua strategi sudah dicoba dan ya akhirnya harus memiliki pattern ya atau pola yang bisa digunakan untuk menghadapi tim-tim yang dianggap ya lebih kuat dari Indonesia atau setidaknya setara lah gitu kan dengan timnas Indonesia nih. Iya, tapi ya sekali lagi ya, kedalaman skuad yang kurang di lini belakang itu harusnya segera susah juga sih. Sandy Walsh kan kayaknya sepertinya Tidak dikit akan dimainin. karena akan cedera juga ya. Dan ya kalau gue mending Sandy Walsh jangan dimainin lah, takut cedera juga gitu kan. Iya, kalau risikonya terlalu ini ya sebenarnya. Risikonya terlalu gede gitu. Tapi kalau misalkan mau mematenkan, kalau John Herman itu tahu EB murninya itu cuma Rizky Ridho, ya udah Ridho itu nggak usah disuruh untuk ikut nyerang. Iya. Udah taruh di belakang aja, lebih efektif Jordi Amat karena Jordi Amat perannya gelandang gitu kan. Ini mah Jordi Amat dengan usia yang sekarang, stamina yang sekarang, disuruh diajak lari terus sama lawan, jelas-jelas kalah gitu kan. Betul, ibaratnya gini, ketika all in menyerang, kalau lawannya secara power lebih lemah daripada Indonesia, itu mungkin efektif ya. Ya bahkan ketika menghadapi Timor Leste, itu karena memang bermain dengan 10 orang, dan di babak kedua, stamina mereka yang 10 orang ini, ya mungkin ada faktor kelelahan dan juga hilang fokus ya, sehingga kita bisa mencetak 3 gol kan. Iya, ya kita bisa nyetak gol setelah Timor Leste ganti pemain-pemain kuncinya kan. Nah, nomor 18 fullback kanan yang selalu motong Iya. itu diganti, baru kita bisa nyetak 3 gol. Sebelumnya kan kita kesulitan bermain melawan 10 orang gitu kan. Nah, iya, dengan level yang berbeda, Vietnam kemudian bermain 11 lawan 11. Terbukti kita kalah. Harusnya laga melawan Timor Leste itu jadi evaluasi. Kita lawan 10 orang aja kesulitan, bahkan Nah, di babak pertama melawan 10 orang kita sering kecolongan counter iya. gitu kan. Kenapa Timor Leste enggak nyetak gol? Ya karena mereka kurang support pemainnya cuma 10 gitu kan. Iya. Kalau misalkan Timor Leste kemarin 11 sampai 90 menit, mungkin Timor Leste itu bisa berbalas gol sama timnas Bisa. Indonesia gitu. Sangat-sangat bisa. Ya ini ibaratnya telat kesadaran dari Coach John Herman ya mungkin ya ibaratnya kan. Tetapi kalau menurut lo ibaratnya apakah bisa menjadi alasan karena ya untuk negara-negara yang berpartisipasi di AFF ini mereka menurunkan full squad mereka ya sebenarnya. Ya ibaratnya kalau dari sisi Indonesia kan ada beberapa tim-tim inti yang memang tidak bisa membela di AFF gitu kan. Tapi seharusnya itu tidak menjadi alasan ya, Iya. seharusnya gitu kan. Iya, karena
tadi gua udah ngomong kan, yang diturunkan ini sudah mewah. Udah mewah Ini kita itu sudah setara. Kalau misalkan pemain-pemain yang dibawa sekarang untuk AFF itu sudah setara levelnya dengan Thailand, Vietnam. Kalau ngomongin JIJ Kelvin Verdong yang saya nggak kita ngecit gitu kan. Iya Untuk betul. pemain ini ya kita setara, tapi kok masih kalah seperti ini gitu kan. Ini Dari kosong. apa segi kualitas pemain kita lebih unggul gitu kan. Ini salah menurut gua. John Herman itu memaksa para pemain beradaptasi di posisi bukan natural mereka. Dari video-video sebelumnya juga gue sudah bahas Donitri dicoba jadi sayap kanan, Beckham Putra yang bagusnya di kiri ke kanan, di kiri enggak di kiri, kenapa ya? Di kiri ada Ragnar memaksa ke kanan dan tidak efektif juga. Eliano Reinders yang kita tahu jadi attacking midfield disuruh jadi winger gitu kan. Ini ibaratnya ya tekanan yang diperlukan untuk John Herman ya, karena ya John Herman juga butuh pressure gitu kan ya. Tentunya kritik yang membangun ya Sen, ya, karena ya ini masih proses juga. Kita tidak bisa menyalahkan John Herman, hanya bisa mengkritik secara taktikal yang diterapkan di lapangan gitu kan. Harapannya karena ketika dua pertandingan hasilnya mulus 3-0 dan juga 5-1, mungkin ada sisi terlena dari John Hermannya menganggap remeh, underestimate lawan-lawannya, sehingga ketika ditampar dengan skor 3-0 ini ya semoga saja ini jadi wake up call ya, bahwa ya udah waktunya kita mode serius ya. Iya, dan bukannya ya kalau pertandingan ini kalau kekalahan ini justru yang harus disalahkan John Herman. Tapi Iya, kembali lagi di next match-nya dievaluasi atau tidak, karena John Herman itu sudah pernah mengalami kekalahan dengan timnas lawan Bulgaria di FIFA Series kemarin. Itu harusnya sudah jadi wake up call gitu kan dari John Herman itu sendiri gitu. Apalagi pemain-pemain yang diturunkan ini kan benar-benar full diaspora. Di iya, babak pertama hanya Doni dan juga Rido dan Nadeo yang tidak kan. Tapi tetap nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Bahkan ketika masukin Beckham malah lebih efektif gitu iya. kan. Jujur efektif. Nah, gue juga salut sama Rizky Eka ya. Ketika Rizky Eka dan Beckham diturunkan, ini benar-benar pemain yang memiliki kualitas untuk gocek-gocek, mempertahankan bola. Ini benar-benar memberikan apa ya, tekanan kepada pertahanan Vietnam kan, dan sehingga koordinasi pertahanan Vietnam itu buyar dengan kehadiran Beckham dan juga Rizky Eka kalau menurut gue sih. Iya, tapi itulah John Herman berpikir mereka masih bisa nyetak 3 gol di 15 menit ketika samakan ketika melawan Timor Leste. Ini Iya. kan levelnya berbeda Vietnam. Kemudian Vietnam bermain dengan 11 orang, nggak bisa gitu kan. Dan di sini kan rating paling kecil itu dipegang oleh Nadeo dengan 5,2. Ini ratingnya dari SofaScore ya. SofaScore itu platform terpercaya untuk rating Iya. pemain sepak bola di match. Kemudian keduanya ada Rizky Ridho 5,5. Kenapa Ridho dapat rating sangat kecil? Karena dia di formasinya jadi center back, tapi di play on di lapangan dia bermain sebagai seperti gelandang bertahan. Itulah kenapa rating Rido kecil. Dan tadi itu bukan apa ya, yang gua harapkan dari Rido gitu. Bagus Rido ikut masuk ke skema penyerangan, tapi tidak ketika posisinya tertinggal gitu kan. Posisi ketinggalan kita tahu gol cepatnya Vietnam dari counter. Terus terusan seperti itu ya, kebobolan lagi gitu kan. Betul, ibaratnya ya ini juga kita mungkin rada di compare sama ini ya, sama apa waktu zamannya STY, karena STY kan bermain defense justru lebih efektif ketika timnas kita yang melakukan skema serangan balik katanya. Tetapi di era John Herman ini kan kita full attack kan. Ya ternyata variasi serangan kita mungkin belum matang ya di skema barunya John Herman ini gitu kan. Ya kalau menurut gue sih udah ya, udah matang, cuma tadi Jerman udah tahu nih, Tom Haye itu yang ngalirin bola. Jangan jadikan Tom Haye cuma dimanfaatkan untuk umpan-umpan lambung saja. Iya. Tom Haye itu jadi gelandang saja. Tapi Mark sama Imar Jenner udah jadi anchor karena kita kekurangan back murni gitu kan. Lawan Kamboja itu adalah blueprint yang bagus. Kok Iya. kenapa harus diubah? Nah, Gitu kan. setuju. Mungkin apa ya? Ya kalau bisa dibilang meremehkan negara Asia Tenggara ya, masa sih sekelas Coach Jun Herman tidak tidak menganalisis rank FIFA dari Vietnam, historisnya Vietnam dan kekuatan Vietnam sekarang, otomatis tim analis timnas Indonesia udah ngasih tahu dong. Ya berarti ini benar-benar kesalahannya itu masih tetap mengunderestimate lawan dengan eksperimen gitu kan. Ya seharusnya menang dulu, kalau udah jaminan garansi untuk lolos menghadapi Singapura barulah kalau mau eksperimen lagi Iya, gitu tapi kan. menurut gue sih di AFF jangan eksperimen ya. Betul, Ini Bang. kompetisi. Kalau eksperimen itu FIFA Series, FIFA Matchday kemarin yang friendly gitu kan. Kalau hasilnya ngaruh di rank liga kita, rank FIFA kita gitu kan ya. Kembali lagi, harusnya John Herman juga di BCK kita nggak pernah juara loh selama 30 tahun Iya. gitu kan. Kemudian kan setelah kekalahan Vietnam ini kan banyak sekali ramai di Twitter yang ngomong, apakah program naturalisasi itu penting?
kabarnya gitu kan. Ya, Karena masalah ini gitu, karena yang diturunkan pertama full diaspora, hampir 80%-nya diaspora semua, tapi nyatanya tidak bisa ngapa-ngapain nah, juga. kalau masalah itu, kalau bener-bener orang-orang itu nonton pertandingan melawan Vietnam ya, bahkan Vietnam saja kan banyak pemain naturalisasi mereka ya, Sen, ya. Yang dari Brazil, yang dari Amerika Latin ya, mungkin ini adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Vietnam dan akhirnya jadi naturalisasi otomatis. Cara naturalisasi ini bukan hanya diterapkan oleh timnas Indonesia, tetapi timnas-timnas tetangga kita di ASEAN juga melakukan hal yang sama. Kalau untuk ini ya tidak bisa dikritisi sih, ibaratnya kalau untuk program Ya, naturalisasi. ya seperti omongan gua kemarin kan, Hmm, tim kita itu jumawa cuma ngelihat Indonesia saja, kita tidak melihat progres Thailand, Vietnam seperti apa. betul. Ketika gua membahas Timor Leste dan terbukti kan, Hmm, Vietnam sama naturalisasi dan kita kalah gitu kan. Kita yang dianggap naturalisasi terbanyak, kalau Vietnam kan kalau nggak salah cuma 3 atau 4 pemain iya, dari skuadnya yang naturalisasi, tapi segitunya sudah bisa membawa ekosistem sepak bola Vietnam yang lebih baik gitu. Sementara kita yang lebih banyak 11 pemain, 9-nya diaspora, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Artinya ya yang mengalami perkembangan bukan kita saja, Vietnam, Thailand juga sama seperti itu kan. betul. Ibaratnya kalau secara kualitas individu di atas kertas pemain kita 11 ya, kecuali Nadeo mungkin ya, yang mungkin lebih baik ya Iya, daripada tapi Vietnam. kembali lagi ya, bukan pemainnya, Iya, salah maksudnya strategi dari John Herdman-nya gitu. Maksudnya secara kualitas pemain mah di atas kertas, pemain kita itu secara individual lebih baik. Tetapi ya sekali lagi, Vietnam menggunakan strategi nyaman mereka, Indonesia menggunakan strategi yang masih eksperimen, kan hasil 3-0 itu merepresentasikan hal tersebut kan kalau menurut gue sih. Iya, tapi John Herdman itu kan banyak lah strategi yang bisa dia gunakan, tapi ketika ketinggalan 2 gol tidak mengubah strategi tersebut, jadi tidak balancing, terus-terusan full attack, tidak memikirkan pertahanan. Dia mikir kita nggak bakal kebobolan lagi dan ternyata tetap kebobolan juga gitu. Tetap nyuruh Rido masih terus ke depan, Saint Patinama masih terus ke depan, ninggalin Jordi Amat sendirian kan itu fatal, fatal banget gitu. Apalagi ketika selebrasi pemain Vietnam yang menunjukkan badge gold AFF mereka ya, menunjukkan bahwa kita adalah juara bertahan gitu kan. Ini ya secara ego harusnya kena ya dari Indonesia gitu kan. Ini pride kita hancur anjir 3-0 gitu kan. Kalau kalah 1-0 mungkin masih bisa diterima lah. Tetapi ini 3-0, bahkan sudah mulai banyak yang membandingkan era STY kita yang ngebantai Vietnam gitu kan. Ya ini secara harga diri John Herman harusnya menjadi backup call sih, supaya ya benar-benar tujuannya itu menang menang menang, jangan eksperimen lah ibaratnya kan. Ya kembali lagi tadi, kalau ketemu Vietnam ada chance lagi kalau kita bisa sampai final. Kalau kemungkinan besar kalau kita jadi runner up grup ketemunya Thailand ya, juara grup B gitu kan. Nah, kita ketemu lagi Vietnam, kalau Vietnamnya mulus kita mulus ketemu lagi di final gitu kan ya. Semoga saja sih John Herman ini ya pasti dia juga belajar gitu kan. Apa kekurangannya? Tentu kekurangannya dari lini belakang. Kenapa kemarin menang mudah lawan Kamboja? Ya Kamboja 15 menit pertama udah ketinggalan 2 gol. Iya, Mereka hancur kan Kamboja di babak pertama, kemudian di babak kedua sudah mulai rapi ya udah ketinggalan 4 gol gitu kan. Nah, betul. Timor Leste kemarin tahu Indonesia itu lini belakangnya kurang. Ya, mereka bermain bagus, bahkan dengan 10 orang bisa nyerang terus-terusan. Di mana yang kita tahu, klub manapun, klub Eropa besar pun, kalau sudah main 10 orang pasti low block. Iya, Timor Leste kan enggak. enggak. Dan bahkan masih bisa nyerang loh. Bahkan Nyerang kita yang deg-degan. bahkan kita kesulitan sampai menit 75 dan baru pecah di menit 75 gitu kan. Ya ibaratnya sebelum pecah telur itu justru kita yang deg-degan karena secara efektivitas serangan balik dari Timor Leste itu lebih mematikan biasanya. Tetapi ya sekali lagi mungkin secara kualitas individu ya masih lebih baik daripada, masih kurang lebih baik daripada Vietnam gitu kan, sehingga tidak dieksekusi dengan baik oleh Timor Leste. Tetapi ya harusnya menjadi pelajaran. Timor Leste yang biasa kita bantai aja bisa melakukan perlawanan yang cukup bagus gitu kan, apalagi Vietnam yang di atas kertas Iya. setara dengan kita. Ya kalau Timor Leste kan bukan eksekusinya yang nggak bagus, mereka kepaksa karena nggak ada support lain. Masih bisa ngoper tapi nggak ada teman, harus nembak. Jadi nggak gol lagi gitu kan. Dan, di match lawan Timor Leste kan banyak shot on target dan penyelamatan dari Cahya yang bagus banget kan di Iya, pertandingan iya. kemarin gitu. Nah, untuk John Herman kedepannya menurut gua blueprintnya sudah ada ketika melawan Kamboja. Jangan suruh Ivar Jenner dan juga Markov itu untuk full jadi gelandang nyerang, jadiin gelandang bertahan anchor karena posisi mereka itu bagusnya di situ gitu, dan kita kekurangan back juga gitu kan.
Semoga saja sih ya John Herman tidak batu ya, tidak keras kepala untuk memaksakan pemain berevolusi sebagaimana yang dia inginkan gitu kan. Karena ini kalau ngomong sepak bola Eropa ya, alasan kenapa Manchester United itu di beberapa era dari Ten Hag Amorim gagal, karena pemain dipaksa berevolusi mengikuti strategi yang di luar dari posisi ternyaman mereka gitu kan, sehingga kan hasilnya bisa terlihat. Dan ketika di eranya Michael Carrick, ya pemain itu kembali ke posisi natural mereka masing-masing dan hasilnya ya tetap bagus ya. Semoga saja itu menjadi salah satu bahan evaluasi untuk John Herman sendiri ya Daniel. Iya, dan dalam pertandingan melawan Vietnam kan Tom Haya ketutup, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, dari Tom Haya yang bagus ngatur skema serangan saja gitu kan, yang lainnya itu support. Ya Ragnar bagus di winger, dia juga bagus jadi attacking midfielder. Kita punya Michael Becker juga gitu kan, nggak usah taruh Ragnar, Mark Locke dan juga Ivar Jenner itu sejajar, karena nggak bisa gitu kan. Ya kalau menurut gue sih ya gue setuju ya, melawan Kamboja itu benar-benar blueprint karena senjata utama kita itu Beckham sama Doni. Jadi Beckham sama Doni tugasnya memang bukan buat nyetak gol tetapi memberikan ruang. Alasan kenapa ketika melawan Kamboja umpan-umpan dari Tom Haye itu sangat akurat. Mitchell Baker posisinya kosong, penjaga minim penjagaan itu karena backnya ya fokus ketarik sama Beckham dan juga Doni. Karena gue selalu bilang ketika menghadapi Kamboja yang paling berbahaya justru pemain yang bergerak tanpa bola gitu kan dari pemain timnasnya. Ketika menghadapi Vietnam secara kualitas kita mungkin bisa setara. Nah, karena dari awal ya pola serangannya itu template kan, mengandalkan umpan dari Tom Haye dan eksekusi dari Mitchell Baker. Pemain Vietnam tidak perlu melakukan effort yang berlebih, cukup pressing Tom Haye-nya agar akurasinya berkurang karena memang mendapatkan pressing. Mitchell Baker-nya ya dihalau sama pemain bertahan dari Vietnam Iya, gitu karena kan. tadi pemain disuruh beradaptasi bukan di posisi yang mereka bisa. Kemudian high press dari Vietnam yang mengganggu sehingga pola umpan dan juga ruangnya ketutup. Ya itulah akibatnya mispass dan juga yang lain-lain, dan akhirnya ya gagal juga. Menurut gue sih ini adalah ya bentuk apa ya, John Herman pastinya udah tahu lah untuk kedepannya dia harus seperti apa dan menurunkan strategi seperti apa kedepannya, karena dia juga sudah paham pastinya gitu kan, sudah ada buktinya juga ketika melawan Kamboja. Sepertinya ya di next match melawan Singapura tidak akan seperti ini lagi. Semoga saja ya, karena mengingat Singapura sendiri kan di laga awal itu berhasil menahan imbang Vietnam ya Ya Vietnam dan Singapura itu dua negara yang belum kalah ya di fase grup ini, karena mereka saling bertemu tapi bagi poin gitu Betul. kan. Keduanya juga sama seperti kita ngebantai Kamboja. Singapura Vietnam itu lawan yang lain yang ngebantai, kan Vietnam ngebantai 7-0 Timor Iya. Leste gitu kan. Ibaratnya secara kualitas ya ada kemungkinan besar kalau timnas masih bermain seperti ini ya bisa kalah sama Singapura lagi ya. Iya. Karena kan Singapura bisa menahan imbang Vietnam gitu kan. Apalagi ya Vietnam kan bahkan belum kebobolan ya. Karena ketika kalah dari Singapura itu kan skornya kosong-kosong gitu kan. Ini ya ibaratnya ya karena kita tuh harusnya confident dan punya alasan untuk confident karena memang kualitas pemain-pemain kita gitu kan. Tinggal strateginya aja kasih yang ternyaman Iya. untuk para pemainnya sehingga tidak ada melakukan Iya, mispas-mispas. tapi itu juga kesalahannya. Ya buktinya kita terlalu overconfident, kalah juga. Iya, Dibantai 3-0, bukan hanya kitanya, bahkan pelatihnya juga terlalu overconfident gitu kan, sehingga meremehkan Vietnam. Ya dengan strategi yang kemarin itu kita benar-benar overconfident, kita iya, akan nyetak gol banyak. Kita akan ngeguyur gawangnya Vietnam, tapi nyatanya gagal juga gitu kan. betul. Padahal dari sisi Vietnam sendiri kan di press conference coach-nya kan udah mulai marah-marah ya. Karena salah satu jurnalis Vietnamnya itu kan menyoroti bahwa timnas Vietnam tidak memiliki back gitu kan, center back murni gitu kan. Ya ternyata tetap saja teroutplay timnas Indonesia dari perlawanan Vietnam. Apalagi Vietnam juga pelatihnya pelatih baru ya, Iya. bukan pelatih yang lama gitu Iya, kan. tapi kan orang Vietnam juga. Orang Vietnam juga dan pemain-pemain yang dinaturalisasi juga mungkin ya emang karena udah nyaman di ini kayak era kita punya Gonzales ya mungkin karena faktor bermain di liga kan ibaratnya kan pemain yang dinaturalisasi itu kan. Iya, udah. Ya mereka sudah memahami sepak bola Kamboja dan juga yang lain-lainnya. Kalau kita kan kebanyakan tadi pemain sudah chemistry-nya terbentuk, diputer-puter, Iya, harus main di sini, harus main di sini. Kita tahu Doni dan juga Beckham itu tektokannya bagus di kiri. bagus. Udah tahu bagus Beckhamnya digeser ke kanan. Ini kan sedikit memusingkan juga gitu kan. Ini sampai kapan mau muter-muter racik strategi seperti ini itu mau sampai kapan gitu kan? Mau kita harus pulang AFF dulu atau gimana gitu kan?
Tentu saja sih jangan terlambat dari John Herman ya, karena akhirnya John Herman merasakan atmosfer supporter timnas Indonesia ketika menelan kekalahan gitu kan. Karena ini Asia Tenggara ya, dan kita sampai kapan mau kalah di AFF, ini kan sangat-sangat membingungkan juga, mengherankan gitu kan dari coach Jerman sendiri gitu. Iya, yang penting ya kedepannya ya para pemain juga mentalnya kembali karena kemarin Ultras Garuda ya, ketuanya kan turun menanyakan kemana mental kalian, kalian melawan Vietnam seperti tidak memiliki mental, Iya, sampai sampai emosi seperti itu gitu kan. Semoga saja translatornya nyampe lah ke John Hedman gitu kan. betul. Karena ketika bola serangan balik seakan-akan 4 back yang di belakang itu tidak effort untuk mengejar bola ya. Ya bahkan bukan 4 back, John Hedman kan main pakai 3 back. Hmm. Satu satu Jordi Amat, kedua Rizky Ridho, ketiga Sen Patinama. Kita tahu di match tersebut Ridho sama Sen Patinama itu sering masuk ke kotak penalti lawan. Dia itu back ninggalin Jordi Amat sendirian gitu kan. Bahkan ya Rizky Ridho itu kan ketika gol kedua emang terpantau masih jauh Ini banget masih kan. di tengah lapangan, dia bahkan nggak bisa ngejar. Ya, masa ngejar juga nggak kekejar gitu kan. Ini juga menjadi alasan kenapa Rizky Ridho stay jadi pilihan utama di timnas bahkan di semua era ya sejak era STY, karena kemampuan Rizky Ridho itu ya sebagai jakar ya Sen, untuk Enggak, menjaga. back murni nggak ada lagi kan. Back murni kita itu cuma Elkan Bagot, JIJ sama Iya, Ridho. sama Ridho. Ya sekarang nggak ada Elkan Bagot sama JIJ. Ya harusnya Nah, Ridho. kasih peran Ridho seperti ketika Ridho, Bagot sama Ijes main bareng, perannya di Elkan Bagot yang jadi Serangan. last man standing gitu kan. Ini yang jadi last man standingnya Jordi Amat gitu kan. Jelas-jelas kelihatan banget Jordi Amat itu nafasnya nggak bisa ngejar Habis. striker kecil gitu kan. Ibaratnya lu berharap apa semua pemain secara usia udah terlalu senior gitu kan kalau untuk Jordi Amat ya, sehingga Jordi Amat dengan usianya dibebankan tanggung jawab seperti itu ya tidak akan bisa menjawab. Ya seharusnya ini menjadi job desk dari Rizky Ridho kan ibaratnya kan. Orang dari strategi tidak memakai center back murni, tapi dari play on malah Jordi Amat jadiin center back. Kelihatan banget Jordi Amat iri pemain ya tipikal wingernya Vietnam ya, tipikal winger kecil larinya kencang gitu kan, nggak bisa kekejar juga gitu. Nah, Yang kasihan Nadeo ya, kan dia harus sering one on one lawan udah pasti. penyerang, udah sulit. Kiper hebat apapun kiper pasti kebobolan gitu terus. Ini siapa ketika Barcelona dibantai 8-2 sama Munchen ya, pada saat itu kasihan Ter Stegen karena Pique sama Umtiti-nya offside terus, terlalu ke depan gitu kan. Betul, ibaratnya ini sangat disayangkan banget ya permainan dari ini ya. Semoga saja pemain-pemain ini kritis ya terhadap John Herman sendiri gitu kan ya, meskipun jangan sampai ada perpecahan di ruang ganti, tetapi setidaknya pemain-pemain berpengalaman ya ikut menyuarakan lah bahwa sudahlah coach, ibaratnya waktu eksperimen kita itu udah habis, kita harus menjawab ekspektasi dari supporter timnas. Ini juga merupakan ya sebuah mental boost juga kan untuk kedepannya. Tapi ya pasti akan berubah lah. Gue percaya sama John Herman karena gue ngikutin, beda sama STY. Awal-awal kan kita nggak ada ngikutin STY ya. Iya, Ngikutin STY itu ya ketika memang menang lagi ada chance ke Piala Dunia kita baru ngikutin gitu Iya. kan. Dan di awal-awal STY juga sama jeleknya gitu kan. Nah untuk John Herman sudah diikuti dari FIFA Series, FIFA Match Day sekarang. Gue percaya memang orang ini tuh lagi main-main aja, Iya, lagi main-main strategi aja. Dia itu sudah punya strategi yang paling pas untuk timnas gitu kan. Cuma lawan Vietnam entah, menurut gue ini juga salah satu strategi psikologi dari John Herman itu sendiri, karena kita masih memiliki chance ketemu Vietnam di final. Iya. Sehingga Vietnam di match pertama bisa meremehkan kita, strategi aslinya baru dikeluarkan. Entah seperti itu juga bisa jadi karena banyak sekali dalam sejarahnya di mana satu grup bertemu di final itu di match pertama kalah, di final menang. Banyak lah seperti itu gitu. Bahkan ini terjadi juga Indonesia melawan Malaysia ya, ya meskipun ada konspirasi Alphard gitu kan. Betul. Tetapi ya semoga saja ya, karena secara taktik kita tidak bisa meragukan John Herman. Mungkin bedanya kalau dulu di awal-awal STY kita kan tidak terlalu ekspektasi, bahkan STY itu sebenarnya tidak hebat-hebat banget, tetapi karena kualitas nggak ada yang ngikutin. Bahkan Iya. nggak salah ya, stay awal-awal supporter timnas itu bahkan Gelora Bung Karno sering sepi. Nah, kalau nggak salah ramenya STY itu setelah kita menang SEA Games. SEA Games-nya itu kan pada saat itu skuadnya Beckham Putra. Pada saat itu ketika Beckham mendapatkan SEA Games pertamanya, baru tuh kita atmosfer timnas itu naik lagi setelah menjuarai SEA Games kan. Dan di seniornya sudah dilatih sama ini STY, padahal yang juara SEA Games Indra Syafri kan pada saat itu.
karena memang tren semua ya waktu itu kan, karena tren semua timnas kita underage dari senior juga kan ya, bahkan lolos AFC tanpa kualifikasi kan waktu itu kan ya, itu juga menjadi antusiasme supporter timnas hasilnya. Cuman ya di era John Herman ini ekspektasinya dari awal udah gede banget gitu kan, dan ini ekspektasi yang wajar karena skuad kita tuh mewah yang gitu kan. materi pemainnya mewah, Iya. mewah banget, dan kita yakin ya kita ya AFF bukan level kita, nah ini buktinya kalah juga. Kalah juga, dan ternyata ya tampar Vietnam bahwa lu tuh udah main di AFF aja dulu gitu kan, gak usah ngomongin Piala Dunia. Iya, ya dari strateginya sepertinya masih emang main-main juga untuk John Herman itu gitu kan ya. Entah mereka dia menganggap AFF ini bukan kompetisi resmi atau apa gitu kan. Hmm, Ya, harapan kita bisa double winner nanti sama ASEAN Cup, tapi Iya. di AFF yang belum resminya itu sudah seperti ini gitu. Tapi tetap ya kita pasti trust sama John Herman, karena CV John Herman itu juga tidak bisa Iya, diragukan. tapi dari hasil ini gue tahu kenapa John Herman maksa Hübner untuk memperkuat timnas ya. Iya. Ya, bukan center back kan. Hübner kan center back. Itu kan jelas berarti masalahnya kekurangan center back gitu ya. Kalau misalnya kalian tanya banyak lokal siapa? Rido. Back lokal kita siapa? Nggak ada. Nggak ada. Di Liga 1 itu asing semua, cuma Rido yang bisa bertahan dan juga paling bagus Nah, di Liga mungkin 1. dari Begitu juga dengan kiper. Cuma Nadeo sama Cahya Supriyadi. udah yang Nggak best ada. ya. Karena yang lainnya asing semua gitu kan, walaupun ada Hernando gitu kan, ada siapa lagi ya, ada beberapa kiper lokal lah seperti Bunda Teja Paku Alam, Akil Safid juga, tapi buktinya Nadeo yang terbaik di musim kemarin. Iya. Sama saya itu paling paling the best lah kiper lokal yang bisa bersaing dengan kiper-kiper asing. Ya, semoga saja dari pertandingan kali ini akhirnya Coach John sadar sudah waktunya Rizky Ridho tampil lagi sebagaimana dia diandalkan di timnas secara posisi gitu katanya. Karena mungkin kekalahan 3-0 ini bukan Indonesia lewat lawan Vietnam, Indonesia lawan taktiknya sendiri. Ya, karena udah pernah make John Herdman itu make Ridho sebagai last man standing, itu udah pernah kalau nggak salah di FIFA Matchday melawan Mozambik dan Oman itu kan, ketika Jais atau Ethan Bagot ditarik ya udah Ridho yang di situ gitu kan, udah coba, tapi kok ketika dia tahu kita itu selalu kalah di counter, nggak diubah strateginya gitu kan, nggak bisa di playoff itu bisa ngubah Ridho tarik ke belakang gitu kan. Kalau misalkan kemarin kita tidak bermain full attack saja, cuma ngandelin dua midfield dan tiga winger, itu sudah bisa banget untuk gempur Vietnam, karena punya Ragnar, ada Tom Haye, masukin Beckham gitu kan, itu Iya. udah cukup. Kok ini gelandangnya saja disuruh masuk ke kotak penalti gitu kan. Betul. Harusnya gelandang itu tugasnya motong dari tengah, ini selalu lolos dan harus ngejar lari sampai ke belakang gitu kan. Betul. Ini benar-benar kacau banget ya. Ini timnas Indonesia menghadapi apa ya, tantangan untuk pemain timnas itu sendiri ya. Bahkan Doni sama Sen Patinama sering mispas, sering banget Sering banget Doni sama Sen Patinama yang di pertandingan sebelumnya tektokannya mantep banget keduanya kan gitu. Sampai terlihat sangat frustasi dari Sen ya. Ini terlihat banget kan ekspresi frustasi itu dari Sen. Gini kan. Iya, gimana nih ibaratnya kan ya, emang susah juga. Sedangkan dari permainan Vietnam karena menggunakan strategi nyaman mereka ya, mereka itu tidak banyak lari karena umpan mereka udah pasti sampai gitu kan. Itu kan yang membedakan di pertandingan kali ini ya. Iya, kan tadi efektivitas. Defense counter Betul. nggak ada yang lari. Lari itu ketika diperlukan ya, ketika trupasnya lolos, Iya. trupas lolos baru lari, trupas lolos baru lari, kan seperti itu gitu. Betul. Karena mereka tahu mereka dikepung timnas di lapangan, mereka itu dikepung pemain timnas, bahkan backnya ikut ngepung. Ya kesempatan untuk tinggal trupas lolos offside, gol, lolos offside, gol. Defense counter kan seperti itu gitu. Nah, yang sebelumnya gue anggap sebagai senjata baru timnas ketika umpan dari Tom Haye dan eksekusi dari Mitchell Baker, termasuk umpan lambung gitu ya. Ternyata ini justru menjadi bumerang di pertandingan melawan Vietnam, karena skema serangan balik terjadi ketika umpan-umpan Tom Haye bisa dipatahkan gitu Ya kan. harusnya kita udah paham ya. Iya, Kita udah paham. Nah itu karena Argentina seperti itu kan, selalu ditanya kenapa sih Enzo itu nggak eksekusi menit Iya. awal, eksekusi ke counter. Iya, Kak. Lawan Mesir langsung kebobolan 2 Iya. gitu kan. Akhir ya gua udah tahu lawan Inggris, Messi, Paredes berani umpan-umpan ke tengah, kemudian Toro Alvareznya gagal, kecolongan, Gordon lari, gol. Iya. Kan defense counter itu seperti itu gitu kan. Ya wajar kalau misalkan dari awal kita tahu back kita aja ketarik ke daerah pertahanan musuh, kita sering ke intercept bolanya, gagal. Ya kesempatan tadi tinggal takcek ke gelandang, ada ruang, trupas, wingernya lari, gol lagi. Betul. Kan strategi defense counter itu seperti itu ya, itu juga dilakukan oleh Vietnam gitu. Dan ibaratnya ini benar-benar
Kayaknya bukan karena Vietnamnya main baik, kitanya aja yang main buruk John ya. Herman yang maksa. Iya, dan Herman Maksa. Dia tahu Vietnam ini defend counter, kok nggak ubah? malah Strateginya nggak diubah. malah strateginya menguntungkan Vietnam aja. Iya, ya egonya dia Oh. nggak ngubah gitu. Tapi menurut gue sih melawan Vietnam ini dia masih main-main. John Herman itu masih Pasti main-main. main. Ya menurut gue sih ini juga dari segi pemain juga ya apa ya? Ya kayak pertandingan kali ini nih vibe-nya kayak gimana nih kalau kita melakukan strategi di mana ini menantang diri para pemainnya sendiri gitu kan. Coba dengan paksaan seperti ini hasilnya akan seperti apa? Kalau hasilnya ternyata dengan seperti ini saja kita bisa melawan Vietnam, wah berarti kita udah siap di AFC ya bisa jadi kan. Ya, dan juga John Herman itu kan sedikit kaget ya dengan pemain-pemain yang membela timnas di AFF ini karena dia baru kan. Iya. Baru megang materi pemain ini. Sebelumnya FIFA Series FIFA Matchday jadi dapat pemain Eropa semua gitu. Dia harus meracik lagi gitu kan dari awal langsung AFF gitu kan. Tapi respect banget buat Coach John Herman karena AFF menjadi panggung untuk pemain lokal ya biasanya. Ya adanya Rizky Eka, adanya beberapa pemain lain ya. Kalau pemain lokal mau debut di timnas ya ajangnya di AFF ini sendiri. Ini kan sebuah kebijakan juga dari John Herman yang harus diapresiasi ya. Ya mungkin ya dari AFF ini ada salah satu pemain lokal yang tadinya tidak masuk keluar FC masuk bisa jadi seperti Ryan Hanan mungkin. Brian Fatari kurang lah, masih butuh adaptasi karena di match melawan Timor Leste Adek Agung dan Brian Fatari kan sering banget kehilangan bola gitu kan. Berarti kan jika mereka belum bisa beradaptasi dengan para pemain diaspora gitu kan. Dan semoga saja supporter timnas yang biasa menghujat Beckham yang meskipun susah ya karena memang ini karena kebencian gitu kan. Sulit. Kan gue katakan tadi ratingnya paling tinggi Mark Locke, yang paling rendah Nadeo, kok yang dihujat Mark Locke gitu kan. Ini kan aneh gitu. Kalau untuk supporter yang netral tanpa adanya rivalitas, Jadi gini, gol pertama atau gol kedua ya, Mark Locke ngoper ke Rido panik karena langsung di pressing winger Iya. kan. Nyalahinnya Mark Locke, kenapa ngopernya ke Rido? Tanya kok Ridonya nggak siap, gitu kan harusnya. gak objektif ya. Betul, jadi yang salah itu wah Rido, Tom Haye aja kan dihujat gitu kan. Sementara kalian di 2 match terakhir ngagung-ngagungin Tom Haye. Gitu kan. Kalau itu mah jujur dari pertandingan awal melawan Kamboja, gue tuh enggak apa ya? Ibaratnya bukan terlalu mengagung-agungkan Michael Becker apa segala macam. Beckham sama Doni karena mereka itu berhasil apa ya menggempur pertahanan lawan gitu kan. Itu kan hasil yang tidak terlihat karena mereka tidak mencetak asis dan mencetak gol kan. Tetapi peran di lapangan ya memang impactfulnya sebesar itu. Iya, dan juga memang pertandingan melawan Kamboja memang pemain-pemainnya diposisikan dengan benar. Dia di gelandang bertahan, Tom Haye jadi pengatur skema permainan gitu kan. Doni di fullback walaupun Beckham kurang bagus karena Beckham itu sebenarnya nggak cocok di posisi kanan. Jadiin Beckham itu pemain nomor 9. Ketika melawan Saint Kitts Nevis itu kan benar cara maksimalin Beckham. Kasih posisi dia sebagai second striker gitu kan, maksimal banget Beckham gitu kan. Dia bisa umpan ngasih assist, dia bisa nyetak gol gitu kan. Ibaratnya akselerasi dari Beckham minimal ya itu bisa menarik 2 back lawan. Menurut gue sih minimal dari pertandingan sekarang karena Ragnar kurang efektif di posisi kiri, nah waktunya nih John Herman kasih kepercayaan Beckham di posisi kiri. Karena dia itu bagusnya di situ gitu kan ya. Untuk yang nonton Persib tahu Beckham main bagusnya di mana. Dia kalau misalkan di eranya Boyan Hodak, kalau Beckham diturunkan sebelah kanan itu untuk defensif. Kalau Persib mode full attack, Beckham switching play ke kiri gitu kan. apalagi sekarang kita punya finisher sekelas Michael Becker ya kayaknya. Beckham itu kan benar-benar aslinya Beckham itu dari statistik sepanjang karirnya lebih banyak asist daripada ngegolin karena dia itu kecanduan kan dulu sama DDS. Dan jadi DDS itu siapa aja yang ngasih gua kasih 2 juta. Beckham kan dalam satu musim top skornya DDS, Beckham itu 7 kan. Ngasih dari 21 golnya DDS itu 7-nya dari Beckham. Beckham itu 14 juta dari DDS gitu kan. Jadi dari situ dia kecanduan di Persib saja harusnya eksekusi selalu ngumpan karena ke track satu musim ngumpan terus gitu. Betul. Jadi nalurinya lebih ke naluri ngasih ya. Iya, naluri playmaker bukan attacker gitu. Oke saja sih ya. Karena Beckham itu keren banget. Kenapa keren? Karena bisa bikin overthinking pertahanan lawan itu mahal loh ibaratnya kan. Dan telat ya. Kemarin telat pergantian harusnya dari awal babak kedua langsung masukin dengan cooling break masukinnya kan. Iya betul. Kalau posisi masih 2-0 Beckham masuk kita itu secara mental ya bisa lah 2-1 2-2 gitu kan. Ini udah 3-0 ya bingung dan terbukti kan kalau face netral ya seharusnya memuji penampilan Beckham dan
sadar bahwa kehadiran Beckham itu penting Jadi banget buat timnas. makanya itu ketika Beckham main bagus nggak ngomong apa-apa. Iya, Ya kak nyetak gol aja masih dihujat masih gitu kan. dihujat. Bener Ya ini. sekarang mereka nggak bisa ngomong karena pemain-pemain kebanggaan mereka yang ratingnya jelek. Iya, yang ada Kalau misalkan ternyata Rido, kemudian Nadeo, Jordi Amat ratingnya bagus, Beckham tuh tetap dihujat padahal mainnya bagus gitu kan. Dan itulah anomali-anomali fans timnas itu seperti itu, selalu menyalahkan pemain. Kalau menurut gua memang setuju dengan omongan Bojan Hodak. Bojan Hodak ketika dikritik jawabannya keren. Saya tahu sebagian besar fansnya Persib itu tidak mengerti sepak bola sama sekali. Jadi saya terima orang yang tidak ngerti kemudian kritik itu bukan kritik hujat karena mereka tidak ngerti. Iya, Hal itu juga kan terjadi di timnas. Jika kita melihat ini John Hetman strateginya maksa. iya. Pemain ini bagus tapi kan tidak diposisikan dengan benar menurut gue dalam match kali ini gitu melawan Vietnam. Ini ibarat memang pramusim ya. Kalau di klub-klub kan banyak sekali kan hasil pramusim mengejutkan ya Sen ya. Ya ibaratnya Chelsea kalah dari Tottenham segala macam karena di pramusim ini ya ajang uji coba. Ya Tetapi mereka memakai akademi. iya akademi. Yang kan Liverpool kalah 4-2 lawan Leeds kan tadinya kalau Liverpool kan lagi retak ya di skuadnya kan Soboslai gelut sama si Mikas kan kemarin ya. Di latihan mereka berantem gitu kan kalau itu kena masalah skuad lah. Nah kalau misalnya pramusim di Piala Presiden lah Persib nurunin lapis 2, Persija nurunin lapis 2 masih positif itu pakai lapis loh. Ini bukan Iya. bukan pemain timnas lapis kedua menurut gua tetap Iya. mewah menurut gua. Memang ya ibaratnya ini lapis utamanya AFF kan ibaratnya kan. Dan tidak menjadi alasan ini tentang harga diri juga gitu kan. Apalagi udah dibangkitin sama selebrasi badge goalsnya ini Iya. kan. Iya, ya. Kalau gua feeling sih ketemu lagi di final sama Vietnam dan Herman serius habis Vietnam. Habis betul-betul. Harapannya itu saja saya. Mungkin Mungkin setidaknya di otaknya juga John Herman sudah tahu nih, oh kayak bermain Vietnam ini seperti ini gitu. karena alasan kenapa John Herman itu berani eksperimen, dia mungkin sadar bisa dihujat, tetapi karena dia confident juga. Karena ini ya bukan karena dianya yang kalah gitu kan, tapi ini memang karena masih eksperimen dan dia cukup percaya diri. Kalau dia beneran niat pengen serius, dia bisa menang gitu Ya kan. karena dia juga berpikir dia masih memiliki peluang gitu kan melawan Singapura terakhir ya. Singapura kalah kita jadi runner up pastilah Vietnam masih jadi juara grup Iya. gitu kan. Nah, apakah itu juga alasan untuk membangkitkan mental juara dari para pemainnya sih? Ketika di pressure, ya mungkin pemainnya semangatnya bisa 2 kali, 3 kali lipat gitu kan. Ya bisa bisa saja ya, tapi menurut gua sih John Herman belum mengerti kalau kalah itu dihujatnya Iya, bagaimana. betul. Dia itu belum tahu karena ketika melawan Bulgaria ngehujatnya itu terpusat ke Kevin Dix karena Kevin Dix yang melanggar di kotak penalti tidak dihujat kan di stadion juga tidak kan dia baru nih dia kena kritik keras sama apalagi John Herman sering lari ke GBK pasti pasti dia udah mengerti oh kalau kalah ini semengerikan Iya, ini gitu kan betul. karena ya tidak anomali kan apa warga kita tidak seperti ketika dia melatih Kanada ya kalah biasa aja kalau kalah emosi itu kalau kalah di Piala Dunia gitu. Ibaratnya ini berarti tidak hanya John Herman menantang para pemainnya sendiri, tetapi menantang dirinya sendiri ya. Nih gue pengen tahu nih kalau gue dihujatnya kayak Iya gimana. pasti menurut gua. Dia itu tahu dia itu apa masih menyimpan ya, dia udah nunjukin strategi bagusnya dengan skuad seperti ini ya ketika melawan Kamboja gitu tinggal tunggu aja kalau ketemu Vietnam lagi gue yakin Indonesia yang menang Pasti, itu semoga saja bisa bantai-bantai cuma lagi. sayangnya kita nggak tahu ini karena egonya dia ataukah dia tidak mau spill kekuatan dia melawan Vietnam karena mungkin John Herman juga pasti tahu dari awal kasih tahu pasti sama Pak Sumardi dan yang lain-lain kompetitor terberat kita itu Vietnam sama Iya, Thailand pasti. Nah sekarang kita kalah tapi masih memiliki peluang dia berpikir santai lah mungkin John Herman berpikir pasti kita menang besar lawan Singapura gitu. Nah, kalau ia ternyata seperti itu, kalau ia ternyata Indonesia hanya mengangkat trofi AFF, berarti John Herman ini salah satu pelatih yang tahu caranya juara ya, bukan cuma tahu Nah, caranya menang. tahu caranya trending nggak Iya. ya sekarang dia lagi trending dihujat kan sama Iya, netizen iya, di iya. X di mana-mana lagi dihujat walaupun ketutup sama pemain Persib semua pemain Persib yang dihujat ya kalah lalu pemain Persib yang kena gitu kan. Karena sebelumnya kan ketika menghadapi Timor Leste, Coach John itu kan disambut ya di luar lapangan gitu kan disambut sama timnas, diajak foto apa segala macam. Setelah kalah, mungkin akan di treatment dicuekin gitu kan sama supporter timnas ya. Jadi juga anjir ternyata kalah itu sedemikian loh itu kan serangan damage emosional damage-nya gitu Iya, kan. ya ternyata menghadapi SDM rendah itu semengerikan ini pasti. Apalagi John Herman dia ngurus sendiri akun Instagram dia pasti tahu lah sudah ada Iya. yang menghujat dan juga bagaimana gitu.
So, ada yang mau dibahas lagi kan di sini? Kita sudah sampai di sini ya. Kita tinggal tunggu nanti lawan Singapura. Iya. Seperti apa? Ya Pak, semoga saja ini udah waktunya bersinar lagi ya. Ya. So, mungkin itu saja apa yang sudah kita bahas tentang analisis dari pertandingan Vietnam lawan Indonesia, di mana kali ini Indonesia terbantai dengan skor 3-0. Semoga saja harapan besar kita bisa dijawab oleh John Herman dan juga skuad Garuda. So, buat teman-teman yang punya pendapat tentang apa yang kita bahas, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.